Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semua, thank you banget yang tadi sore udah ikut mampir di dalam live streaming yang kita adakan. Ini adalah live streaming, apa ya kalau dibilang ya, kayak movie marathon teman-teman ya ini, tapi live streaming marathon ini kalau kita bilangnya. Kenapa? Karena yang mau merayakan akhir tahun ya, kita tutup akhir tahun ini, kita ngelihat pergerakan Bitcoin akan tutup di mana, dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa terus support lah YouTube channel ini. At least dari live streaming ini sekitar 15 likes lagi menjadi sebuah agreement ya. Kalau besok kita akan live streaming lagi, mungkin siang ke sore, kan hari Sabtu nih agak santai teman-teman. Tapi memang besok istilahnya Sabtu saya ada keperluan ya, saya ada kondangan teman-teman ya. Jadi saya harus menghadiri kondangan, mungkin dari sore udah harus berangkat karena kondangannya lumayan ya jaraknya dari tempat saya tinggal saat ini. Dan sekarang teman-teman sekalian, kita mau update dulu nih untuk progress daripada Bitcoin. Sepanjang sesi New York kita mengalami retracement, kita mengalami rejection, kita mengalami penurunan atau koreksi pada Bitcoin, dan menyebabkan altcoin-nya juga mengalami tekanan jual lagi gitu. Ya, kita ngelihat memang di live streaming sebelumnya ini, kalau kalian lihat kan sebenarnya by judul itu kan sebenarnya udah cukup jelas ya. Kita bertanya gitu kan, ini altcoins akan rontok atau koreksi gitu loh. Nah, kelihatannya koreksi masih bisa berlanjut. Jadi saya nggak bilang ini rontok total, cuman ada satu atau dua poin yang mungkin saya harus tekankan ya. Saya harus inform ke teman-teman ya. Saya juga sebenarnya nggak kepengen ngomong ini, tapi saya rasa ini perlu saya sampaikan, bertujuan untuk membuat kita lebih waspada aja. Ya, waspada dalam arti peringatan untuk lebih berhati-hati lah. Utamanya adalah kita mendekati momen yang menurut saya tuh sangat-sangat tidak pasti. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya patokannya dari sini teman-teman. Ini kalau kita ngelihat market udah libur, ya kan? Tanggal 30 itu adalah hari Sabtu, tanggal 31 itu adalah hari Minggu, kemudian libur akhir tahun, mungkin market open lagi tuh tanggal 1, tanggal 2 kali, atau mungkin tanggal 2, tanggal 3 gitu kan. Nah, kendalanya adalah teman-teman sekalian, ini adalah uncertainty, ini adalah ketidakpastian ya. Setelah liburan ini, action mereka terhadap market seperti apa, dan ketika money flow kembali masuk ke dalam market, liquidity, volume itu kembali masuk ke dalam market, akan ada high volatility yang terjadi. But kendalanya adalah the direction teman-teman sekalian. Ini yang kita nggak tahu, karena sejauh ini kita konsolidasi doang. Ya, udah dari tanggal 8 Desember Bitcoin itu bertengger di kisaran harga 44.000 sampai 42.000 dolar ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kita lagi menunggu sebetulnya ya. Ini mau dibawa kemana gitu loh. Apakah market akan dibawa koreksi dulu, atau Bitcoin langsung breakout impulsively dan ngejer ke level 47.000 dolar. Ya, which is itu adalah beberapa informasi yang saya sampaikan di previous update gitu. Bahkan ada angkanya, walaupun angkanya di sini bisa jadi nanti dikatakan istilahnya, mana nih katanya mau ke 47.000, tapi memang faktanya adalah next resistance itu di level itu gitu loh. Ya, tapi untuk itu bisa terkonfirmasi, kita butuh tambahan validasi dari sisi buyersnya. Ya, buyers itu harus menunjukkan kepada kita bahwa mereka serius mempertahankan momentumnya. Karena kalau itu sampai break atau patah, momentum buyersnya hilang, maka kita akan melihat Bitcoin masuk ke dalam major correction. Dan pada saat major correction ini terjadi, very likely altcoins juga akan tertekan cukup dalam, ya. Kenapa demikian? Karena biasanya 2-3 kali lipat kan daripada Bitcoin gitu loh. Bitcoin turun, suka tidak suka, mau tidak mau, altcoins bakal ikut ketarik gitu. Walaupun mungkin sebagian dari altcoins-nya ada yang recovery-nya lebih cepat, atau mungkin turunnya dia terbatas, tapi mayoritas, ini kita ngomongin mayoritas, hampir seluruh altcoins pasti akan ikut turun. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan ya, kalau kita bisa bilang mungkin menuju dip ya, untuk teman-teman mempersiapkan akumulasi kembali, dan kalian preparing untuk next halving nih. Ya, I think this is gonna be a very very important moment lah untuk kita manfaatkan dengan baik gitu loh. Kalau dikasih diskon, kalau nggak dikasih gimana? Ya, kita tetap maintain dengan bias kita tetap maintain dengan transaksi yang kita ambil, yaitu long position with the bull, ya kita manfaatkan dengan momentum yang ada. Kalau itu planning saya, ya planning teman-teman kayak gimana, mungkin boleh tulis di kolom komentar, ya. Nah, again, ya libur ini yang menurut saya sangat krusial. Kita perlu hati-hati untuk masalah market dalam beberapa hari ke depan, karena semakin dekat dengan uncertainty, ya semakin mengkhawatirkan juga next movement-nya. Mengapa demikian? Teman-teman ingat aja,
Bitcoin sebelum ada pergerakan yang impulsif, biasanya dibarengi dengan konsolidasi. Ya, sebagai contoh, konsolidasi and then impulsif. Ya, sebagai contoh, konsolidasi cenderung naik dan kemudian turun impulsif. Di sini juga sama, ya, kecenderungan naik, channel, kemudian turun impulsif, naik impulsif. Konsolidasi, naik impulsif, slightly consolidation, turun impulsif, dan seterusnya. Ya, di sini juga sama teman-teman. Ada konsolidasi dulu sebelum harga turun. Di sini juga sama, ada konsolidasi dulu sebelum harga nanjak dan impulsif. Saat ini pun, atau lebih tepatnya beberapa waktu lalu pun, kita ngelihat ada konsolidasi dulu sebelum next push, ya, dibarengi dengan pengumuman dari Jerome Powell soal tone-nya dia yang waktu itu lebih cenderung ke dovish, teman-teman sekalian. Nah, saat ini kan kita konsolidasi nih, ya, dan so far dari pertama kali kita nyentuh topnya sampai sekarang itu udah sekitar 24 hari nih kita konsolidasi. Top, pullback, naik, pullback, naik dan gagal, kemudian dia pullback lagi, dan for the first time today semenjak tanggal 16 Oktober. Ya, jadi kalau kita lihat total nih, kita di atas exponential moving average 21 itu udah berlangsung selama 73 hari. Nah, ini adalah hari ke-74. Dan tampaknya Bitcoin ada resiko nih, bisa close di bawah exponential moving average 21. Ya kan? Exponential moving average 21 karena posisinya di bawah, berarti dia berfungsi sebagai dynamic support atau support yang ikut bergerak mengiringi pergerakan harga. Semakin harganya tinggi, semakin harganya naik, exponential moving average juga akan semakin mendekat. Nah, saat ini sudah dekat banget, bahkan sudah dilewati. Ya, harga sudah hampir closing nih dalam 3 jam ke depan. Ya, apakah dia akan closing di bawah 42.500 atau somehow, ya, kita ngelihat ada miracle menjelang closing, tiba-tiba harga rebound lagi dan close di atas exponential moving average 21 lagi. Ya, kalau itu yang terjadi, I think we're good to go, ya. Maka market terutama untuk altcoins juga masih punya kesempatan untuk rebound lagi atau mantul lagi. Tapi kalau misalkan kita berada di bawah 42.500, menurut saya resiko untuk market mengalami koreksi lebih jauh itu meningkat. Dalam arti, teman-teman, mungkin beberapa yang kita lihat, ya, seperti for example render, ya. Render hari ini yang dibahas juga kan di dalam live streaming, ya. Kita bisa ngelihat render di sini mengalami rejection, ya kan? Dia naik, sempat terkoreksi, kemudian reject, ya, reject dan turun kembali. Kalau lihat time frame 1 jamnya itu clearly, ya, rejectionnya datang dari trend line-nya. Apakah dia akan turun lebih jauh dengan kondisi seperti ini? Ya, secara struktur sih sebenarnya ada konfirmasi lower high, maybe we can see another lower low terbentuk. Dan ini artinya more discount, ya kan? Not only render, tapi ini juga terjadi pada yang lain. For example, Solana, ya, ini ada resiko. Walaupun kita ngelihat ini secara struktur sebenarnya bagus, kita udah create higher high, mungkin di sini pullback bisa jadi higher low. Tapi kalau dengan Bitcoin seperti yang tadi saya jelaskan, ini bisa menarik Solana untuk turun lebih jauh dulu. Ya, minimal mungkin dia bisa retest terhadap demand. Ya, kemudian hanya satu yang saya lihat saat ini, ya, dari watchlist saya, yaitu optimism yang masih optimis. Karena saat Bitcoinnya turun, optimism masih steady di atas, teman-teman. I think ini malah bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Tapi kalau kita lihat yang lain, ini kelihatannya ada kendala, ya. Kayak Avalanche kelihatannya masih bisa turun lagi. Kemudian FTM juga sama, kelihatannya masih bisa turun lagi. Kemudian we have Hook, ya, Hook terakhir dari saya ngelihat ada setup atau peluang untuk entry, tapi kemudian tidak valid, ya, dan harganya bisa turun lagi, dan masih banyak lagi, ya. Even for Cyber nih, kalau sebelumnya kita ngelihat Cyber itu kelihatan cukup menarik, ya, I think bisa jadi Cyber mengalami retracement lebih jauh, apalagi exponential moving average time frame 4 jamnya itu udah cross down. Ya, jadi udah ada bear cross dan sudah cross down, sehingga semacam memberikan konfirmasi bahwa harga itu bisa mengalami retracement seperti ini, ya. Nah, resikonya adalah kalau Bitcoinnya juga ikut terkonfirmasi lebih jauh untuk penurunannya, which is dia bisa balik lagi ke level kisaran 40 ribuan, ini berarti altcoins bakal lumayan tertekan, teman-teman. Sebab kenapa? Saya nggak yakin nih Bitcoin dominance bisa turun lebih jauh lagi. Ini kita udah deket banget sama level support krusialnya. Dan ini udah kita review juga tadi pada saat live streaming, ya. Menjadi satu warning saya buat teman-teman agak lebih berhati-hati di dalam memanfaatkan transaksi pada si altcoins-nya. Alright, nah teman-teman, again, ya, buat saya struktur Bitcoin secara gambaran besar itu sebenarnya masih bullish, ya. Cuma ini adalah bagian dari koreksinya. Dan seperti yang saya jelaskan di previous video, ingat teman-teman yang namanya wave 4, ya, di dalam Elliott Wave,
teori sendiri itu menunjukkan biasanya kecenderungan dia lebih rumit, lebih runyam, lebih panjang konsolidasinya, dan lebih ya pokoknya lebih ribet lah teman-teman sekalian. Dan saat ini yang sedang berlangsung saya lihatnya seperti itu. Kita nggak kemana-mana, konsolidasi, kelihatan harga sempat hampir mau naik, tapi kemudian rejection kembali terjadi tepat pada trend line-nya, tepat pada SNR-nya juga, dan kemudian setelah hari ini kita sempat melihat ada upaya untuk recovery, teman-teman lihat harga itu mengalami rejection tepat di area supply terakhirnya. Jadi sebelumnya saya anggap ini adalah inducement, kemudian dia mengalami penurunan dan dia retest terhadap supply ini, tapi sayang gagal untuk bertahan di atasnya. Sellers kembali masuk, menekan harga Bitcoin dan dia bergerak lebih rendah lagi daripada low level sebelumnya. Ya, at least pada line chart, ya teman-teman bisa lihat nih, low level itu sudah berhasil diciptakan low level yang baru. Even low level nggak hanya pada low level yang ini, tapi juga pada low level sebelumnya. It means ini bisa dikatakan adalah valid breakdown dan lebih terkonfirmasi lagi untuk struktur pada time frame kecilnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah the only level saat ini yang harus dipertahankan oleh Bitcoin itu adalah di $41.800. That's it. Ya, kalau ini break juga, oke, berarti teman-teman kita bakal ngelihat Bitcoin probabilitasnya cukup tinggi untuk dia balik retest sampai kisaran level $41.000. Dan by the time itu terjadi, resikonya adalah altcoin bakal ngekor. Ya, itu resikonya. Itu doang teman-teman sekalian. Ya, for now, Bitcoin minimal time frame 1 jam tadi sempat kita lihat ada bullish engulfing. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa menjadi sign bahwa there's still enough buyer di sini. Maybe ini bisa menjadi double bottom. I don't know guys. Tapi jika demikian iya, maka masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan tidak, ya oke lah. Berarti kita bakal ngelihat peluang harga Bitcoin untuk lebih rendah, dan juga altcoins itu juga bisa lebih rendah, which is again buat saya adalah opportunity untuk reakumulasi terutama di spot account. Alright, so itu dia informasi yang bisa saya berikan teman-teman sekalian. Saya hanya bisa mendoakan ya mudah-mudahan Bitcoin somehow bisa bertahan di atas level support ini dan dia bisa rebound kembali. Tapi kalau misalkan tidak bisa pun nggak ada masalah ya, kita nggak perlu takut, nggak perlu fear. Paling ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini menjelang uncertainty, mungkin lebih waspada aja, size-nya dikurangi dalam transaksinya dan jangan terlalu overtrade ya, atau lebih banyak transaksi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya deliver. Thank you so much guys yang udah paying attention sampai video ini finish. Mudah-mudahan teman-teman bisa support terus YouTube channel ini dengan subscribe dan juga leave like buttonnya. Besok kita akan ketemu lagi melalui live streaming kalau misalnya udah tercapai agreementnya. So again, thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye-bye guys.